Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Hairunisa Wahyudi dengan NIM 26, Intan Wulandari dengan NIM 30, Ahmad Irfan Maulana dengan NIM 39, dan Arika Putri Nabawiyah dengan NIM 49. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Job Safety Analysis. Menurut Gitwani tahun 2018, Job Safety Analysis merupakan suatu cara mengidentifikasi bahaya pada suatu lingkungan kerja, sekaligus upaya pengendalian dan penanggulangan guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul dari suatu pekerjaan. Menurut Alkon tahun 2004, dalam Nurholis dan Gusti tahun 2017, Job Safety Analysis adalah pemeriksaan prosedural untuk menentukan apakah prosedur yang tengah dijalankan telah berjalan sebagaimana mestinya dan untuk memeriksa aspek-aspek sikap dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dimaksud. JSA merupakan salah satu langkah utama dalam analisa bahaya dan kecelakaan dalam usaha menciptakan keselamatan kerja. Bila bahaya telah dikenali, maka dapat dilakukan tindakan pengendalian yang berupa perubahan fisik atau perbaikan prosedur kerja yang dapat mereduksi bahaya kerja. Selanjutnya ada tujuan dari metode Job Safety Analysis. Menurut CCOHS atau Canadian Center Occupational Health and Safety pada tahun 2001, penerapan JSA harus dilakukan secara proaktif, di mana fokus untuk penerapan JSA berlandaskan pada pemeriksaan pekerjaan dan bukan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. JSA sendiri dapat digunakan untuk respon terhadap peningkatan cedera atau sakit, akan tetapi proses identifikasi bahaya dan penetapan tindakan pencegahan yang diperlukan harus dilakukan melalui proses perencanaan dan pengorganisasian tahap pekerjaan. Menurut Tarwaka tahun 2014, tujuan untuk jangka panjang dari program JSA ini diharapkan pekerja dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan JSA, sehingga dapat menanam kepedulian pekerja terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang berfungsi untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kondisi tidak aman atau unsafe condition. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan prosedur dari Job Safety Analysis. Menurut Suharyanto dan Mulyatna tahun 2017, di dalam pelaksanaan metode JSA atau Job Safety Analysis, terdapat 4 langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Langkah pertama dari pembuatan JSA adalah menentukan pekerjaan yang dianggap kritis dengan cara mengklarifikasi tugas yang mempunyai dampak paling besar. Dalam menentukan pekerjaan tersebut termasuk kritis atau tidak, didasarkan pada frekuensi kecelakaan yang menyebabkan luka, pekerjaan dengan potensi kerugian yang tinggi, serta pekerjaan baru yang dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu yang kedua, menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah dasar. Dari pekerjaan yang dianggap kritis, dapat dibagi jadi tahapan kerja yang pada akhirnya dapat digunakan menjadi prosedur kerja. Tahapan kerja dapat diartikan bagian atau rangkaian dari keseluruhan pekerjaan. Untuk mengetahui tahapan kerja diperlukan observasi lapangan guna mengamati secara langsung bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Setelah melakukan observasi, dilihat kembali dan didiskusikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan evaluasi dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dilakukan dalam pembuatan JSA. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi bahaya dan risiko pada masing-masing pekerjaan. Identifikasi potensi bahaya dan risiko merupakan alat manajemen untuk mengendalikan kerugian dan bersifat proaktif dalam pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Identifikasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya insiden dengan melakukan upaya-upaya seperti melakukan pengamatan secara dekat, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang diamati, melakukan pengamatan secara berulang, serta melakukan dialog dengan pihak terkait yang dinilai berpengalaman dalam pekerjaan yang diamati. Lalu yang terakhir yaitu mengendalikan bahaya dan risiko. Langkah terakhir dapat dikembangkan antara lain dengan cara mencari cara lain untuk melakukan pekerjaan yang dianggap kritis,
mengubah bahaya dengan mengganti prosedur kerja yang sudah ada, dan rutin mengadakan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kekurangan job safety analysis. Yang pertama, tidak semua pekerja bisa menggunakan metode job safety analysis atau tidak merata. Yang kedua, peraturan atau JSA ini hanya dilakukan oleh pengawas dan tidak bisa dilakukan oleh pekerja pada umumnya. Yang ketiga, memiliki kemiripan dengan metode lain sehingga akan mudah terjadi kesalahan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah mengisi form job safety analysis. Yang pertama, isi profil pekerjaan. Pada bagian profil pekerjaan biasanya terdiri dari jenis pekerjaan, divisi, departemen, lokasi, alat pelindung diri yang digunakan, tanggal, dianalisa oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui, dan direview oleh siapa. Beberapa poin tersebut bisa saja ditambahkan sesuai kebutuhan setiap pekerjaan. Yang kedua, isi langkah atau tahap pekerjaan dengan rinci. Setiap pekerjaan pasti memiliki tahap dari persiapan hingga selesai. Semuanya disebutkan secara detail dan dipastikan tidak ada yang terlewat di bagian kolom urutan langkah dasar pekerjaan. Yang ketiga, isi kolom potensi bahaya atau potensi dapat terjadi kecelakaan. Bahaya adalah suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja. Pada bagian kolom potensi dapat terjadi kecelakaan ini hanya diisi potensinya, belum diisi kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, yang keempat, isi kolom resiko untuk setiap bahaya yang teridentifikasi. Resiko adalah dampak dari bahaya jika ia sampai menimbulkan kerugian. Yang kelima, isi kolom rekomendasi prosedur kerja secara aman. Setelah menentukan resiko yang terjadi, kita harus menentukan pengendalian apa yang efektif untuk mengurangi resiko tersebut. Yang keenam, isi kolom penanggung jawab. Pada kolom tanggung jawab ini, kita harus menulis siapa saja yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian tersebut. Yang terakhir, pastikan job safety analysis dokumentasi dengan baik. JSA ini lebih baik jika memiliki carbon copy sehingga dapat langsung digandakan dan disebarluaskan ke pihak terkait. Ya, langsung masuk ke studi kasus job style analysis. Penerapan job style analysis sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan perbaikan keselamatan kerja di PT Shell Indonesia. Zero accident merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Berbagai metode K3 diterapkan di perusahaan jasa dan manufaktur guna mengalihkan dan meminimalisir risiko pekerjaan. PT Shell Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan prinsip zero accident. Semua karyawan mendapatkan pelatihan secara berkala tentang K3 dalam berbagai aktivitas proyek di onshore maupun offshore. Proyek renovasi terminal Shell Indonesia merupakan salah satu aktivitas offshore di Gresik. Permasalahan yang teridentifikasi yaitu tingginya potensi bahaya dan kecelakaan kerja pada aktivitas loading dan unloading bahan bakar minyak atau BBM. Aktivitas tersebut memiliki potensi membahayakan pekerjaan dan infrastruktur perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi bahaya sebagai upaya mitigasi kecelakaan kerja. Job style analysis digunakan sebagai metode penyelesaian permasalahan. Explanatory study merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan proyek revitalisasi sebagai studi kasus. JSA workset merupakan instrumen yang digunakan dalam observasi langsung. Objek penelitian adalah karyawan subkantor pada pekerjaan loading dan unloading BBM.
Tahapan pengelolaan data dimulai dari identifikasi penyebab kecelakaan kerja, penilaian resiko potensi bahaya, dan selanjutnya adalah untuk pengendalian potensi bahaya. Hasil penelitian ini didapati bahwa teridentifikasi 4 potensi bahaya dengan klasifikasi bahaya medium dikarenakan faktor human error. Pengertian keselamatan kerja dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap kemungkinan human error tersebut. Yang selanjutnya, adaptasi langkah-langkah JSA pada Gitwain 2018 dan Ramli 2010 digunakan sebagai pendekatan penerapan JSA. Tahapan JSA dimulai dari pemilihan aktivitas pekerjaan. Selanjutnya dilakukan breakdown dari setiap tahapan pekerjaan terpilih. Identifikasi pengendalian bahaya merupakan langkah-langkah terakhir implementasi JSA. Yang pertama yaitu pemilihan aktivitas pekerjaan, job selection. Kemudian yang kedua, mengurangi pekerjaan atau job breakdown pada loading dengan unloading dan unloading. Kemudian yang ketiga, menganalisis potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada tahapan pengisian BBM di truk. Yang keempat, menganalisis potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada tahapan pengisian BBM di kapal. Yang kelima, menganalisis potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada tahapan pengisian BBM di stroke tank. Kesimpulan dari yang tadi ialah aktivitas loading dan unloading BBM yang memiliki potensi bahaya medium adalah oversensor yang gagal fungsi yang menyebabkan tumpahnya minyak dalam skala besar sehingga dapat mencemari lingkungan. Dan House release tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan timbulnya ledakan akibat fissure yang naik secara signifikan. Potensi bahaya pada saat proses loading dan unloading BBM yang sering terjadi yaitu kecelakaan pada saat pengiriman BBM akibat supir yang kelelahan atau pecahnya ban karena overpressure yang terjadi karena terpaparnya uap produk secara terus-menerus. Pada aktivitas loading dan unloading BBM terdapat potensi bahaya yang tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek keselamatan kerja di PT Shell Indonesia telah dilakukan dengan baik, sehingga potensi bahaya tinggi yang ada pada saat proses aktivitas distribusi BBM dapat dilakukan pengendalian bahaya secara langsung. Pengendalian bahaya yang dilakukan pada aktivitas pekerjaan pengisian BBM di truk meliputi melakukan preview management terhadap oil sensor, melakukan double check antara supir dan operator, dan memberikan jam istirahat yang cukup pada supir. Sedangkan pada aktivitas pengisian BBM kapal meliputi membekali operator dengan alat gas detektor, menyiapkan valve equipment yang sesuai dengan produk. Dan pada aktivitas pengisian kapal di stroke tank meliputi memberikan pelatihan kepada operator dan memberikan tanda yang berbeda untuk setiap produk. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.